Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali ke hadapan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami hendak belajar dari firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami ulangi sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara mengenai hidup orang Kristen yang hidup di dalam roh. Kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada manusia supaya kita dapat hidup di dalam roh tersebut. Hidup di dalam roh yaitu dengan tujuan supaya kita dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup di dalam roh adalah hidup yang mengajarkan dan menjaga manusia dari keinginan-keinginan dagingnya saja. Sehingga kita diajarkan untuk hidup seperti apa yang Allah kehendaki, seperti apa yang Allah inginkan. Manusia yang hidup di dalam roh adalah manusia yang hidup tidak hanya memikirkan keinginannya saja, tidak hanya memenuhi keinginan dagingnya saja, tetapi manusia yang hidup di dalam roh adalah manusia yang sangat mengenal, yang sangat tahu apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Ketika manusia hidup hanya memenuhi keinginan dagingnya, maka dia itu hidup jauh dari Tuhan. Dia hidup hanya seturut dengan keinginan dunia saja. Dia hidup hanya seturut dengan keinginan manusia itu sendiri. Dan kebanyakan dari manusia yang hidup seturut dengan daging adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Ketika dosa melanda dan merajai kehidupan manusia, tentulah dia akan menerima hukuman dari Allah. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini, di ayat 1 ini dikatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam roh. Ketika manusia hidup di dalam roh, dia tidak hanya menginginkan hidup seperti hidup kedagingannya, tapi dia hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang mencari kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia yang hidup di dalam roh adalah manusia yang tentunya hidupnya penuh dengan kekudusan Allah. Baik dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dia akan melakukan, dia akan berkata seperti apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita. Bukan berarti kita tidak penting lagi hidup seperti apa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini tapi tidak seturut dengan dunia. Kita hidup dan berada di tengah-tengah dunia tapi kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan benar. Ketika kita melakukan tindakan, lakukanlah tindakan yang benar. Tindakan apa yang Allah inginkan, bukan seperti apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh kepada penghukuman dan tidak ada lagi hukuman bagi kita, maka kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu untuk menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan,
sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita, kita mampu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita mampu berkata yang benar, melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Roh Kudus dan firman ini katakan kepada kita. Selamat melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita dan kita pun mampu dan dimampukan oleh Roh itu untuk melakukan dan menyatakan yang benar. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya setiap kami membuka diri kami, membuka hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami supaya kami dapat hidup di dalam kekudusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang akan kami hadapi pada satu hari ini. Tapi biarlah kiranya Roh Tuhan mengajarkan kami supaya kami punya hikmat dan kebijaksanaan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami ini. Berkati kami Tuhan, memulai aktivitas kami dari pagi ini sampai mengakhirinya nanti. Agar kiranya nama Tuhan sajalah yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.